Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya sudah menyinggung tadi bahwa bagi Gereja Katolik, perayaan Minggu Kitab Suci dan bulan Kitab Suci tahun ini, tahun 2025, adalah sungguh istimewa karena kita jalani di dalam tahun yubileum ini. Dan masih ingat, tahun jubileum ini dicanangkan oleh mendiang Paus Fransiskus pada Vigili Natal tahun 2024. Dan dalam khotbah Sri Paus waktu itu dalam pencanangan tahun jubileum ini, Paus Fransiskus mengajak kita supaya kita menjadi orang-orang yang berpengharapan. Tahun jubileum berarti tahun pengharapan. Nah, berkaitan dengan Minggu Kitab Suci dan bulan Kitab Suci, apa yang kita akan renungkan dalam rangka pengharapan ini? Yubileum ini memanggil kita untuk melakukan pembaharuan rohani. Ya, itu pertama, pembaharuan rohani. Dan kemudian yang kedua, berkomitmen pada transformasi dunia, sehingga tahun ini dapat benar-benar menjadi masa kegembiraan, tidak hanya untuk kita tetapi untuk dunia, untuk sesama. Pembaharuan rohani dan transformasi dunia. Dan ini tentu saja kita diajak supaya kita buat pembaharuan itu terjadi, transformasi itu terjadi, tidak hanya secara mental, tetapi juga spiritualitas hidup kita. Ya. Dan ini dua kata kunci yang disampaikan oleh Sri Paus dalam rangka tahun jubileum itu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam rangka pembaharuan di tahun jubileum ini, Rasul Paulus mengajak kita untuk mengingat apa yang disampaikan kepada jemaat di Roma. Ya, surat Rasul Paulus Roma pasal 5 ayat 5, dia katakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Maka senantiasalah berharap kepada Tuhan. Asal jangan berharap kepada judi. Itu pasti gagal. Berharap kepada Tuhan, berpengharapan, dan dalam pengharapan ini kita membaharui hidup kita dan kita membangun komitmen untuk bertransformasi dalam dunia ini. Pesiarahan adalah tahun ini pesiarahan sangat banyak dibuat oleh umat, baik dalam tingkat paroki, tingkat keuskupan maupun dalam tingkat dunia. Ya. Kalau lihat di pintu suci katedral kita, kemudian di Raja Wali, banyak komunitas-komunitas pesiara. Ada yang kemudian pergi bersiara di tempat-tempat lain di mana ada pintu-pintu suci yang sudah ditetapkan oleh keuskupan masing-masing, juga itu pesiaran. Dan juga banyak orang merindukan supaya bisa melaksanakan pesiarahan ke pintu suci utama di Vatikan, Gereja Santo Petrus. Pesiarahan. Apa pesiarahan, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih? Pesiarahan adalah perjalanan manusia untuk menemukan makna hidup dan kemudian mendapatkan jati diri sebagai manusia. Itu pesiaran, menemukan makna hidup. Ya. Pernah saya lihat di medsos, ada yang melaksanakan pesiaran ke pintu suci di tempat-tempat tertentu. Ada memang yang mencoba untuk berjumpa dan masuk ke dalam pintu utama, yakni Yesus sendiri.
Tetapi memang ada satu dua yang masuk ke dalam pintu HP. Baru sampai di pintu HP, sampai di dalam gereja, pintu HP. Mengapa saya singgung ini? Ada kaitannya dengan poin berikut yang menyapa kita dalam bacaan kitab suci hari ini. Pesiarahan Bapak Ibu dan Saudara terkasih mengingatkan kita untuk terus melakukan pergerakan tanpa henti dalam pembaharuan hidup kita, menciptakan sebuah transformasi hidup, khususnya hidup rohani. Ya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, hari ini di Vatikan, Paus Leo melaksanakan kanonisasi bagi seorang muda, Carlos Acutis, yang kemudian disebut sebagai Santo Milenial, Santo zaman Gen Z ini, zaman Z ini. Hari ini dikanonisasi sebagai Santo, dan dia adalah orang muda yang sungguh menyadari kehidupannya dan kekuatan Ekaristi yang dia terima, yang dia sambut. Dan itu kemudian dia wartakan lewat medsos, lewat internet. Maka dia diangkat sebagai pelindung internet. Ya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ya, ada santo sekarang yang menjadi pelindung internet. Itu berarti hal itu baik. Sejauh itu membuat kita melaksanakan pembaharuan hidup dan juga menciptakan transformasi hidup dalam diri kita, dalam keluarga dan juga masyarakat kita. Oleh karena itu, kitab dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional yang kita rayakan pada tahun jubileum ini, kita diajak untuk menggali kembali nilai-nilai pembaharuan dan transformasi hidup. Maka mari kita mengingat, kitab suci itu memuat sabda Allah dan warisan rohani luhur yang dapat membantu kita untuk berproses dalam pembaharuan hidup. Itu kitab suci. Ya. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari, cara orang Katolik membaca kitab suci. Cara orang Katolik membaca kitab suci adalah perikop. Bukan ambil ayat ini, ambil ayat ini, ambil ayat ini kemudian dipasang-pasangkan, dicocok logi supaya menarik didengar. Bukan itu. Kitab suci harus direnungkan menurut perikopnya itu. Dipelajari sejarahnya, kenapa ini terjadi, supaya kita sungguh sampai bertransformasi sebagaimana dimaksudkan oleh sabda Tuhan dalam kitab suci itu. Tema kitab suci, bulan kitab suci tahun ini adalah Allah, sumber pembaharuan relasi dalam hidup. Dan saya rasa ini tema sangat penting. Lebih jauh, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saya mengajak kita untuk melihat satu kata yang sangat menarik dalam bacaan Injil. Tadi dikatakan, sebab siapakah di antaramu yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk dahulu. Duduk dahulu. Ya. Duduk berarti kita menyadari, memusatkan, memfokuskan, membangun komitmen untuk akan melaksanakan misalnya satu kegiatan, kita siapkan dengan baik, kita komunikasikan dengan baik, kita rancang dengan baik, kita bicarakan dengan baik, lalu kita buat. Ada saat di mana kita duduk. Kalau pertanyaan ini boleh dikembangkan misalnya dalam Ekaristi, saat mana yang dimaksud dengan duduk itu? Justru pada saat pembukaan di mana kita diajak untuk hening. Mari kita hening. Di saat itu kita mau memikirkan kehadiran Tuhan.
Siapa diri kita ini yang mau bertemu dengan Tuhan? Kita hening merenungkan diri kita, menyadari diri kita. Kalau ada salah kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak merayakan Ekaristi. Kalau ada yang mau kita minta dari Tuhan dalam Ekaristi, dengan segala kerendahan hati kita mohon. Disitulah saat hening, saat duduk itu kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan memang duduk ini dibuat dalam diam, dalam hening, dalam doa, bahkan sendirian dalam doa. Apa akibatnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kalau tidak duduk dengan tenang? Akibatnya baru terjadi toh. Kita melihat baru-baru rapat DPR lalu joget-joget, akibatnya kantor DPR sini dibakar. Ya, itu karena tidak duduk, tidak membawa diri dalam keheningan, berjumpa dengan Allah. Akibatnya itu rusuh dan seterusnya. Duduk itu adalah perjumpaan dengan Allah secara pribadi, dan di sana kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita, atau dalam bacaan tadi untuk membuat anggaran supaya hidup kita menjadi hidup yang disapa oleh Allah, dan melalui kehidupan kita boleh menyapa sesama, menyapa dunia, menyapa kehidupan ini dengan rahmat Allah yang sudah menyapa kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya mengajak kita di bulan kitab suci ini, mari kita mempergunakan kesempatan-kesempatan ini untuk berjumpa dengan Allah secara pribadi. Yang kita pakai istilah tadi dalam duduk. Heninglah, hening dalam doa, dalam diam, supaya kita disapa oleh Allah. Dan mungkin lebih jauh, mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga. Mungkin kalau ada keluarga yang sudah jarang duduk bersama, ini lebih jauh, cobalah mulai lagi dengan duduk bersama. Duduk bersama, mungkin makan bersama, mungkin doa bersama, mungkin sharing sejenak. Di sana ada kekuatan-kekuatan yang akan meneguhkan komunitas keluarga, sehingga menjadi komunitas yang kuat, menjadi komunitas yang berahmat untuk keluarga dan juga untuk sesama. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita bersyukur kita boleh sampai pada bulan kisah suci di tahun jubileum ini. Moga-moga Allah, sumber pembaharuan relasi hidup ini, membaharui hidup keluarga komunitas kita. Semoga demikian. Amin.